Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Musik Official Story Crew 02. Kali ini saya akan membawakan novel The Story of Ye-Chen bab 3822 sampai bab 3826, di mana antara pihak Istana Wanglong dengan para perompak berdiskusi atau apa itu? Berkompromi dan sepakat, tapi tidak ada namanya perjanjian tertulis atau apapun itu. Yang pasti menurut Teluk Aden atau penguasa Teluk Aden itu harus mengetahuinya dengan sendiri dengan cara melihat postingan di web Istana Wanglong. Oke, tanpa panjang kali lebar, mending tanpa bacot, langsung saja ke ceritanya. Sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Ketika saya membawa berita ini kembali ke Teluk Aden, seluruh organisasi bajak laut di Teluk Aden menarik nafas lega dan bahkan mereka merasa seperti renungan. Yang paling mereka takuti adalah Kuil Wanglong akan membunuh mereka semua dan benar-benar memotong keuangan mereka saat ini. Tapi yang tidak saya duga adalah Wanglong tidak berniat untuk sepenuhnya monopoli bisnis pengawalan di seluruh Teluk Aden. Dengan cara ini, ia meninggalkan banyak ruang hidup bagi mereka. Semua orang dengan cepat mencapai dua konsensus dengan sukacita. Pertama, sebelum situs web pengawalan Wanglong, semua speedboat akan beristirahat dan tidak ada yang akan pergi ke laut untuk membajak kapal dagang lainnya. Agar tidak menyinggung Wanglong. Kedua, tunggu Wanglong pengawalan setelah situs web online. Situs web pengawalan secara ketat dianggap sebagai panduan untuk bertindak dan tidak pernah menyentuh kapal apapun dikawal oleh Kuil Wanglong di saat itu. Kemudian sesuatu yang mengejutkan, industri perkapalan muncul. Di seluruh Teluk Aden tidak ada yang lagi kapal cepat bajak laut yang berlayar, dan para perampok tampaknya telah secara kolektif dievakuasi dari tempat ini dalam sekejap. Ye-Chen tidak menyangka bahwa bisnis pengawalan senjata Wanglong akan dilakukan dengan begitu lancarnya. Menurut situs ini, Kuil Wanglong hampir dapat berbagi dan menghasilkan uang di Teluk Aden di masa depan nanti. Di bawah premis bahwa para perompak ini takut memprovokasi Kuil Wanglong, bahkan tidak perlu mengirim seseorang untuk mengawal. Anda hanya perlu mempublikasikan informasi kapal yang telah membayar biaya pengawalan di situs web pengawalan Anda sendiri, dan Anda bisa berbaring dan mengumpulkan uang nanti. Dan bajak laut itu pasti tidak akan dengan bodohnya datang untuk mengganggu Kuil Wanglong lagi. Ada setengah dari kapal dagang dikawal oleh perusahaan keamanan internasional lainnya di Teluk Aden. Adapun perusahaan keamanan internasional itu tidak ada yang perlu ditakuti oleh perompak, karena yang lebih besar hanyalah beberapa ratus orang bersenjata. Sangat tidak mungkin untuk membunuh pemimpin organisasi bajak laut kapan saja seperti Kuil Wanglong saat itu. Saya sama sekali tidak takut pada mereka. Tentu saja, Ye-Chen tidak menyarankan bahwa Istana Wanglong benar-benar berbaring untuk menghasilkan uang, karena dia telah memasuki bidang pengawalan bersenjata. Dia secara alami ingin mengalahkan pandangan mentalnya. Oleh karena itu, dia tetap mendesak Wan untuk membubarkan tentara, bahwa pekerjaan pengawalan tidak boleh sembarangan, dan begitu kapal barang yang disiapkan untuk menjadi pangkalan laut diubah, itu harus secara teratur berpatroli di perairan Teluk Aden untuk mengingatkan para perompak itu untuk tetap tinggal jauh. Tetapi ketika Teluk Aden untuk sementara tenang, Jinling tempat Ye-Chen berada mulai melonjak. Dalam 2 hari terakhir, pusat mayo di Amerika Serikat terus melepaskan efek terapeutik dari pil Jiujuan Zaizhou. Karena kondisi pasien meningkat secara signifikan setiap hari, kepercayaan dunia terhadap pil tersebut juga meningkat. Hal ini pun membuat negara-negara di seluruh dunia sedikit tidak sabar terhadap obat-obatan ini. Apalagi setelah mengetahui bahwa produk obat ini tidak banyak. Banyak orang yang kuat di berbagai negara di dunia juga mulai tergiur dengan obatan ini. Menurut laporan Hongwu, jumlah orang asing yang tiba di Jinling dalam 2 hari terakhir jelas jauh lebih banyak dari biasanya. Beberapa hotel bintang 5 yang jarang terisi penuh kini pada dasarnya penuh dengan tamu. Bahkan istana Buckingham yang memiliki banyak bisnis sepi sebelumnya
memiliki banyak orang asing yang tinggal di dalamnya. Sebagian besar dari orang-orang ini datang untuk pil tersebut. Sebagai penggagas semua ini, Ye Chen sama sekali tidak memperhatikan masalah ini. Yang benar-benar dia khawatirkan adalah lelang pil peremajaan yang akan segera diadakan oleh Ye Chen. Dapat dilihat dari informasi yang relevan dari jaringan intelijen Wang Long bahwa pil peremajaan telah memiliki pengaruh tertentu di antara populasi Eropa dan Amerika teratas. Meskipun tidak seterkenal Jiu Xuan Zhaizhou, itu jauh lebih berarti bagi para penjabat tinggi daripada Jiu Xuan Zhaizhou saat ini. Banyak penjabat tinggi Eropa dan Amerika mencoba yang terbaik untuk menanyakan tentang situasi pil peremajaan, tetapi karena pil peremajaan terlalu misterius bagi mereka, mereka tidak dapat menemukan petunjuk substantif sama sekali. Pada saat ini, Ye Chen masih menginformasi dengan Chen Zekai dan Song Wanting. Semua detail sebelum peluncuran resmi lelang di lelang Hui Chundan, Song Wanting telah menyiapkan lot lainnya di pelelangan, dan seluruh proses pelelangan juga akan ditangani oleh Jing Qintang. Dan Chen Zekai juga telah mengembangkan platform untuk mendaftarkan dan memverifikasi modal dari lelang Hui Chundan, dan jadwal hotel telah sepenuhnya dipesan, dan bahkan ruang perjamuan telah mulai memasuki tahap transformasi. Mengenai renovasi aula perjamuan, Ye Chen mengatakan kepadanya, Lao Chen, ketika pelanggan dimulai, semua jendela di aula perjamuan harus disegel sepenuhnya, dan semua kamera pengintai internal dan ruangan pemantauan harus diputuskan dari internet, agar untuk menghindari serangan peretas dan pencurian informasi video. Di samping itu, ruang pemantauan akan diserahkan ke Wang Long. Pada saat itu, harus dipastikan bahwa semua video pengawasan sangat rahasia dan tidak ada jejak yang dapat bocor. Chen Zekai segera berkata, "Baik, Master, yakinlah saya akan melakukan bagian pekerjaan ini dengan sendiri." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Juga, pada saat itu, ruang perjamuan akan berjarak 500 meter dan tidak ada orang luar yang diizinkan untuk datang dengan dekatnya. Petugas lelang harus menjalani serangkaian pemeriksaan keamanan sebelum memasuki tempat tersebut. Mereka harus memastikan bahwa tidak ada yang membawa peralatan fotografi, perekaman. Jika ada orang yang ditemukan menyembunyikan peralatan terkait, ia akan segera dirampas haknya untuk berpartisipasi dalam pelelangan dan diusir dari tempat itu dan pergi keluar." Dan Zekai bertanya dengan tegas dan tergesa-gesa, "Master, jangan biarkan mereka membawa ponsel Anda. Jika jumlah lelangan kami terlalu besar, mereka harus menggunakan telepon untuk memberitahu staf keuangan untuk mentransfer uangnya." Ye Chen berkata, "Tidak apa-apa. Kamu siapkan beberapa ponsel layar biru Nokia kuno yang hanya dapat melakukan panggilan di tempat. Jika penawaran yang berhasil perlu melakukan panggilan, dia akan menggunakan ponsel telepon yang kami sediakan untuk menelepon di tempat itu." Chen Zekai segera mengangguk dan berkata, "Master yang baik, saya akan membiarkan orang datang tutup seluruh ruang perjamuan, hanya menyisakan satu pintu masuk dan keluar. Pintu masuk dilengkapi dengan peralatan keamanan mutakhir. Tidak ada yang diizinkan untuk membawa benda logam apapun, itu harus sangatlah efisien." Ye Chen mengangguk dengan puas dan berkata lagi, "Saya memanggil Pao John kembali dan meminta Qin Wang Long untuk mengirim beberapa orang selama pelelangan itu." Chen Zekai bertanya, "Master, ketika kita akan memulai promosi?" Ye Chen berpikir untuk sementara dan berkata, Besok, kami akan merilis besok berita dan kemudian pergi online ke situs kita dan mulai menerima aplikasi itu." "Oke," Chen Zekai berkata dengan penuh semangat. "Jika berita ini dirilis, orang-orang Amerika terkaya di Eropa dan Amerika mungkin akan digoreng. Mungkin akan ada kekayaan yang tersembunyi dan yang belum pernah terjadi sebelumnya." Ye Chen tersenyum. Pada tahun pertama, harus ada beberapa orang yang skeptis dan menunggu dan lihat. Beberapa orang mungkin tidak datang karena wajah, tetapi menunggu tahun pertama. Di akhir lelang, orang-orang yang menawar pil peremajaan akan memakannya atau menawarnya. Pil peremajaan di depan semua orang kaya, dan biarkan semua orang melihat efek dari pil peremajaan saat itu. Mereka benar-benar percaya pada pil peremajaan ini. Berbicara tentang ini, Ye Chen berkata dengan sedikit main-main,
Jadi selama lelang tahun ini benar-benar sukses, maka lelang tahun depan pasti akan memaksa semua kaya orang kaya tersembunyi dalam kegelapan. Pada saat itu saya takut para raja dan ratu-ratu dari negara-negara tertentu juga akan datang untuk menawar pil permajaan itu. Song Wanting mendengar bahwa Ye Chen mengatakan bahwa promosi dan pendaftaran lelang pil permajaan akan diluncurkan besok, dan dia buru-buru berkata kepada Ye Chen, "Master, saya telah memilih 3 calon juru lelang untuk pelelangan. Apakah Anda mau untuk pergi dan saring, dan seleksilah dia." Ye Chen mengangguk dan tersenyum. "Ya, juru lelang masih sangat penting untuk pelelangan. Kamu harus memilih dengan hati-hati." Song Wanting buru-buru mengeluarkan ponsel dan mencari beberapa dari album video-video itu diperlihatkan kepada Ye Chen satu persatu, dan pada saat yang sama mereka memperkenalkan Tuan Ye. Ketiga juru lelang ini semuanya adalah juru lelang yang sangat senior dari Jing Qintang. Meskipun kualifikasi dan pengalaman mereka tidak sebagus Christie atau Shot Heibi Master, tapi itu pasti yang terbaik di Jinling. Ye Chen dengan sabar menonton 3 video yang ditampilkan oleh Song Wanting. 3 calon juru lelang adalah 2 wanita dan 1 pria, semuanya berusia 40-an. Temperamen, perilaku, berbicara, dan bahkan suara bisa dianggap sebagai menengah ke atas. Siapapun yang harus dapat melakukan pekerjaan itu. Namun Ye Chen selalu merasa bahwa 3 orang ini sepertinya kehilangan sesuatu. Setelah melihat Song Wanting di depannya, Ye Chen menyadari apa yang kurang dari mereka bertiga itu. Yang kurang dari mereka adalah temperamen Song Wanting yang bermartabat dan indah. Sebagai teman lama, Song Wanting dan Ye Chen selalu sangat mengagumi temperamen Song Wanting. Meskipun Song Wanting bukan wanita tertua dari keluarga besar papan atas, dia tidak pernah kalah dari selebritis papan atas dalam hal temperamen pribadinya. Jika dia bisa menjadi juru lelang untuk pelelangan ini, dia pasti kandidat yang paling cocok dan tidak ada seorang pun saingannya. Jadi Ye Chen berkata kepada Song Wanting, menurut pendapat saya, tidak ada yang lebih cocok untuk juru lelang ini selain Anda." Song Wanting tiba-tiba berkata dengan gugup dan kagetnya, "Master Ye, saya belum pernah melakukan pelelangan." Master Ye Chen tersenyum dan berkata, "Tidak masalah jika Anda belum pernah melakukannya sebelumnya. Bagaimanapun setidaknya ada hampir 20 hari sebelum pelelangan itu berlangsung. Anda dapat sepenuhnya melatih kata-kata dan keterampilan juru lelang Anda." Kemudian kata Ye Chen lagi, menginginkan seluruh Jinling tidak dapat menemukan orang kedua yang lebih cocok dari Anda. Dan Anda adalah kepala keluarga Song. Jika Anda adalah juru lelang pelelangan ini, Anda juga dapat membiarkan keluarga Song tinggal selama penjabat tinggi yang hadir. Saya sangat terkesan. Ini pasti akan bermanfaat bagi perkembangan masa depan keluarga Song tanpa membahayakan satu sama lainnya." Song Wanting ragu-ragu sejenak dan mengangguk dengan lembut dan berkata, "Karena Master Ye yang telah mengatakannya, maka saya akan mencobanya." "Cobalah." Setelah itu Song Wanting mengingat sesuatu dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Master Ye, maukah Anda datang ke tempat kejadian? Saya khawatir saya tidak akan bisa mengendalikan subjek sebesar itu saat itu." Ye Chen tertawa, "Saya akan menonton secara langsung di ruang pemantauan ketika saatnya tiba. Pada hari pelelangan, Anda akan memakai handset. Saya akan berkomunikasi dengan Anda langsung melalui handset jika terjadi sesuatu." Song Wanting menghela nafas dan dengan cepat berkata, "Kalau begitu aku akan yakin." Pada saat ini, Washington, Amerika Serikat, di pusat penelitian yang disediakan oleh militer, banyak tim masih mencoba yang terbaik untuk menggunakan berbagai metode metafisika untuk menaklukkan formula Jiuzuan-Zhaizhouwan. Namun tidak peduli bagaimana mereka mencoba, pil yang mereka buat tidak memiliki efek terapeutik pada sel kanker. Meski baru beberapa hari berlalu, Smet dan Ragers akan kehilangan kesabarannya. R&D terbalik belum efektif dan Ragers menerima perintah khusus dari tingkat tinggi dari utusan khusus Gedung Putih, mengharuskan Ragers mengeluarkan 10 kotak pil Jiuzuan-Zhaizhou dan menyerahkan kepada utusan khusus yang dikirim oleh Gedung Putih atas nama bahan strategis tingkat tinggi, dan menyimpannya bersama-sama di
dengan nuklir kotak kunci bom. Ini segera menempatkan Rages dalam situasi yang sangat sulit. Pil tersebut yang dibawa Smet kembali berjumlah 20 kotak. 144 kotak disediakan untuk anak Smet, Jimmy. Selain digunakan untuk penelitian dan pengembangan terbalik, sisanya juga akan dibagikan kepada 4 pasien yang sebelumnya telah diisi di Gedung Putih. Itu diregangkan dengan sendirinya. Sekarang utusan itu sebenarnya ingin mengambil 10 kotak bahan strategis sehingga hampir tidak ada yang tersisa di tangannya. Rages tidak bisa menahan keluhan pada utusan khusus. Tuan utusan khusus, kontrol Jiuzuan Information terhadap obat ini sangatlah ketat. Tidak hanya tidak melepaskan sedikit pun, bahkan 100 orang mereka di Tiongkok mencoba obat itu sepenuhnya. Operasi tertutup, sama seperti kita memberikan obat kepada pasien di pangkalan. Setiap pil harus diawasi oleh pasien dengan mata kepala sendiri. Dalam hal ini, setelah 20 kotak pil Jiuzuan Zaizhou habis, kami ingin mendapatkannya lagi. Saya khawatir tidak semudah itu. Utusan itu berkata dengan sangat serius. Manajemen senior meminta saya untuk menyisihkan 10 kotak sebagai cadangan strategis itu. Itu juga di luar pertimbangan ini. Bagaimana jika manajemen senior kami perlu menggunakan ini? Obat suatu hari nanti. Rages berkata tanpa daya. Anda tidak dapat mengambil begitu banyak sekaligus. Jika kita melanjutkan, kita akan bertahan paling lama beberapa hari lagi, dan obatnya akan hilang. Kata utusan itu tanpa keraguan. Tuan Rages, Anda menemukan cara untuk mengatasi kesulitan di pihak Anda. Ini benar-benar tidak mungkin Anda dapat menghentikan uji klinis Anda terlebih dahulu, sehingga Anda dapat menyimpan sebagian besar pil itu dengan Anda. Meskipun Gedung Putih memiliki banyak dari mereka bukan orang besar, tapi utusan hanya melayani tingkat tinggi Gedung Putih. Para pasien yang mengikuti uji coba obat tersebut bukanlah kerabat di tingkat tinggi, jadi ide di tingkat tinggi juga sangatlah sederhana. Orang lain ini adalah pilihan terakhir dalam keadaan seperti itu. Adalah wajar untuk menyerah. Rages bertarung seperti perkelahian untuk sementara waktu. Utusan itu terlalu malas untuk memperhatikan rasa malunya dan berkata dengan dingin, Tuan Rages, karena obat ini sekarang adalah bahan strategis tingkat tinggi, jadi jika Anda tidak segera memberikan kepada saya dapat memberi wewenang kepada FBI untuk menangkap Anda karena kejahatan mengancam keamanan tanah air. Rages tahu bahwa pihak lain tidak bercanda. Setelah hal ini ditetapkan sebagai tingkat tinggi, maka itu terkait dengan keamanan dalam negeri. Jika Anda tidak memenuhi perintah, maka karir resmi Anda dapat dianggap sebagai karir akhir. Karena itu, dia tidak berani menentang perintah yang dibawa oleh utusan khusus. Jadi dia hanya bisa mengeluarkan 10 kotak dari sisa Jiuzuan Zaizhou yang menyerahkannya kepada utusan khusus itu. Setelah utusan mendapatkan obat, dia segera meninggalkan pangkalan dengan helikopter tempur. Rages hanya bisa memanggil dokter dengan cepat dan meminta mereka untuk menghentikan obat untuk 4 pasien lainnya. Mulai sekarang, adapun putra Smet yang Jimmy, dia akan memberinya obat lagi. Tindakan pencegahan tinggalkan sekotak obat setelah dia selesai minum sekotak obat ini. Jika dia tidak bisa mendapatkan pil Jiuzuan Zaizhou yang lebih, maka hentikan obatnya. Kejadian ini segera sampai ke telinga Smet. Mendengar hal ini, dia segera bergegas ke kantor Rages dan berteriak kepadanya, Rages, bukankah kamu mengatakan bahwa 4 kotak obat disediakan untuk anakku? Mengapa dokter hanya berkata tunggu? Setelah dia menghabiskan kotak obat terakhir, dia akan memberinya obat ke komenterapi biasa. Rages berkata tanpa daya, Smet, saya tidak ingin menjadi luar biasa, tetapi utusan khusus dari Gedung Putih baru saja mengambilnya dari saya. Setelah meninggalkan 10 kotak pil itu, sekarang 10 kotak obat itu telah menjadi bahan strategis tingkat tinggi. Apa artinya ini? Tidakkah saya perlu menjelaskan kepada Anda? Smet merasa seperti dia merasa frustasi ketika dia mendengar ucapan dari Rages. Dia tahu apa maksud Rages dalam hal ini. Tak satu pun dari mereka memiliki hak untuk berbicara dan hanya bisa mematuhi perintah dari Gedung Putih. Rages menghela nafas saat ini dan berkata, sekarang saya hanya bisa berharap Nakamura Shupei jika dia dapat mengembangkan Jiuzuan Zaizhou di Jinling secara terbalik. Semua masalah kita akan terpecahkan. Nah,
Itu ya untuk bab 3822 sampai 3826. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena di sini pun banyak kesalahan apa tuh ya, maksudnya kata-katanya yang harus diperbaiki tulisannya ya. Terima kasih yang sudah mau bergabung, karena apa ya, di sini tulisannya pun agak bingung saya dari perkataannya itu gimana, jadi saya merangkainya itu gimana. Nah itu di saat saya ada jeda, nah disitulah saya merangkai lagi kata-kata yang mudah dipahami ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan katanya ya. Yang ada yang komen ya, katanya apa itu, ganti suara Google aja ya. Mohon maaf, sekarang saya tidak akan melayani suara Google. Karena apa? Karena pengalaman yang kemarin itu jadikanlah pelajaran buat saya. Karena pakai suara Google itu emang rawan lah ya, rawan bagi buat semuanya, karena itu nggak dianjurkan sebenarnya ya. Jadi lebih baik pakai suara kita bisa mengajukan apa itu namanya, hak klaim hak cipta lah ya. Maksudnya klaim hak cipta itu suara kita, bukan ininya ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa habis ini akan ada novel Lahirnya Kaisar Langit bab berapa ya ini? Bab 2091 sampai 2100. Oke. Terima kasih. Bye bye. Sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe dan share. Oke. Salam dari Bang Mimin.